Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan rica-rica daging sapi. Sajane Flavis tadi tuh aku tuh pengen bikin resep masakan rawon, cuman tadi keluaknya tuh ketinggalan di pasar. Jadi begitu sampai rumah tengok-tengok loh kok nggak ada keluaknya. Ya wis, masak apa ya? Terus aku memutuskan untuk bikin daging rica-rica. Ini aku siapkan dagingnya sebanyak setengah kilogram ya. Kemudian pertama-tama dagingnya akan kita rebus terlebih dahulu. Ini aku pakai dagingnya jenis daging khas dalam, bisa pakai daging sengkel ataupun pakai tetelan ya, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Cuma nanti pada saat perebusan pastinya akan lebih lama dibandingkan daging khas dalam. Nah ini pada saat ngerebus Flavis kan suka ada kayak busa-busanya gitu kan. Nah ini akan kita buang aja supaya nanti nggak amis. Kemudian ini kita akan rebus sampai nanti mateng. Sambil kita rebus kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita udah siapkan ada cabai merah keriting, boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi ya. Kemudian di sini kita akan pakai bawang merah. Kemudian di sini kita akan pakai bawang putih. Di sini ada kunir. Kemudian kita akan pakai jahe dan juga ada kemiri. Ini kita tambahkan lagi ada merica dan juga ketumbar. Kemudian ini akan kita haluskan. Aku haluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ataupun chopper juga nggak apa-apa. Nah ini biar kita nanti gampang untuk menghaluskannya, cabenya akan kita potek-potek terlebih dahulu ya. Dan juga jangan lupa beri sedikit air ataupun minyak juga boleh supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah setelah bumbunya halus kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan juga minyak untuk menumis. Di sini aku menggunakan minyak goreng untuk menumis. Aku pakai minyak goreng spesial dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, cocok banget untuk Flavis yang pengen hemat minyak karena ini 6 kali penggorengan masih tetap jernih. Nanti kalau misalnya Flavis mau beli jangan lupa pakai kode voucher dari Flavi Kasih ya. Linknya aku taruh di deskripsi box. Kemudian ini kalau misalnya minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita beri bumbu aromatik lainnya. Di sini ada jahe, ada serai, kemudian ada daun jeruk dan juga daun salam. Kemudian kita akan tumis-tumis lagi sampai nanti aromanya harum dan warna dari bumbunya juga sudah mulai cantik dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini. Nah kalau udah kayak gini bumbunya udah mateng, sekarang kita akan tengok dagingnya ya. Ini dagingnya sudah tadi aku rebus, ini kurang lebih 30 menit udah empuk banget. Nah sekarang kita akan langsung cemplungin ke bumbu yang sudah tadi kita tumis. Nah ini sak kuah-kuahnya kita akan masukkan. Nah karena tadi dagingnya udah empuk, berarti nanti masaknya nggak usah terlalu lama-lama banget Flavis. Nah di sini kan kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, kemudian gula Jawa juga boleh diganti gula pasir, atau bagi Flavis yang nggak suka gula sama sekali boleh di skip gulanya. Nah, ini kan kita masak sampai nanti kuahnya agak asat seperti ini. Ini udah mateng, rasanya udah enak banget. Untuk terakhir kalinya kita tambahkan lagi daun kemangi ya supaya lebih sedap banget. Rasanya dicari satu nggak lengkap kalau nggak ada kemanginya. Kalau kemangi udah masuk kita tinggal aduk-aduk wala-wali sebentar biar nanti kemanginya juga pada saat penyajian masih cantik. Ini sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Wah ini tinggal ngambil nasi anget yang banyak. Kalau mau lebih enak lagi maknya pakai tumisan kembang pepaya ya. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan daging kambing untuk Flavis di rumah. Ini resepnya simple banget. Ini resep bisa pakai daging kambing, bisa pakai daging sapi, ataupun bagi Flavis yang non muslim juga bisa pakai daging babi. Karena kita hari ini mau bikin rica-rica. Nanti rasanya enak banget dan pedes banget nanti. Ini kita siapkan dagingnya sebanyak 500 gram ya.
kemudian dipotong-potong sesuai selera. Kalau sudah kita siapkan bumbu halusnya, di sini ada cabai merah keriting, ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada cabai rawit. Cabai rawit itu yang banyak ya, karena kita mau bikin masakan rica-rica, jadi cabainya harus banyak karena kita maunya bener-bener pedes banget. Kalau sudah kita akan haluskan, kalau sudah halus kita sisihkan. Sekarang kita saatnya untuk memasak. Siapkan wajan dan minyak secukupnya. Di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nah, selain itu di sini aku memasaknya menggunakan fry pan atau wajan. Ini dari Revan ya. Kalau sudah panas minyaknya, kita masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget. Biar makin harum lagi, kita tambahkan lagi ada serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Kita akan aduk-aduk, kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru kita masukkan dagingnya. Nah, sekarang saat yang penting nih Flavis. Jadi begitu kita masukkan dagingnya, jangan langsung kita tambahkan air. Kita akan aduk-aduk dulu sampai nanti dagingnya kaku dan berubah warna menjadi pucat. Nah, cara ini biar nanti nggak terlalu bau kambing banget ya. Baru kita tambahkan lagi gula Jawa, kemudian garam secukupnya, kemudian air. Ini airnya kurang lebih 600 ml. Nah, setelah ini kita akan masak. Pertama-tama kita akan masak pakai api besar. Kemudian kalau sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya. Kita akan masak sampai nanti dagingnya benar-benar udah empuk banget dan airnya juga sudah mulai susut. Tapi jangan sampai kering ya, karena nanti kita mau teksturnya masih nyemek-nyemek. Nah, kemudian kita tambahkan lagi bahan yang akan membuat aromanya semakin wangi banget, yaitu kemangi. Udah kambingnya aromanya khas banget ya, cabai rawitnya juga khas banget, kita tambahkan lagi daun kemangi. Wah, ini nanti rasanya akan bener-bener enak banget, sedap banget, dan aromanya itu harum banget. Nah, ini udah mateng, sudah kita siap langsung sajikan di meja makan. Tinggal tambahkan nasi hangat yang banyak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget. Ini cocok banget untuk sarapan karena masaknya cuman cemplang-cemplung aja, kilat, dan yang pasti nantinya akan bergizi. Ini kita siapkan dulu kubis. Aku suka banget makan masakan kubis, bahkan mentah-mentah pun aku suka banget. Nah, hari ini kubisnya akan kita tumis dengan daging sapi. Jadi biar nanti udah langsung dalam satu masakan lengkap, ada sayurnya terus ada dagingnya. Nah, ini kalau pilih daging sapi itu kan kadang-kadang ada bagian putih-putihnya kayak gini Flavis. Nah, ini suka bikin alot. Kalaupun misalnya mau dimasukkan ke dalam masakan, biasanya kalau untuk bikin sup ataupun bikin soto itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk tumisan ini sebaiknya dibuang karena nanti masaknya jadi lebih alot. Nah, ini dagingnya akan kita potong setipis-tipis mungkin. Bagi Flavis yang nggak punya daging sapi atau lagi nggak ada daging sapi di kulkas, bisa juga digantikan pakai ayam filet. Mau pakai yang bagian paha boleh, bagian dada juga boleh, nggak apa-apa. Setelah ini kita akan marinasi dulu dagingnya dengan sedikit tepung maizena, kemudian tambahkan lagi sedikit saus tiram. Nah, ini fungsinya supaya nanti cuma di gongseng aja itu udah empuk Flavis, jadi kita nggak perlu ngerebus lama-lama. Nah, ini kita marinasi minimal 10 menit. Sambil kita marinasi, kita akan siapkan lagi bumbunya. Di sini kita pakai bawang daun atau daun bawang, kemudian kita potong rodok panjang juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi brambang. Kemudian ini brambangnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain ada brambang, di sini kita akan siapkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita potong tipis-tipis aja. Jadi masakan hari ini itu cuman cemplang-cemplung sereng mateng udah gitu aja, nggak perlu repot-repot blender, nggak perlu repot-repot ngulek. Nah, sekarang kalau bahannya semua sudah siap, kita siapkan wajan, kemudian tumis semua bumbu sudah tadi kita potong, biarkan nanti sampai harum, tapi jangan sampai terlalu coklat banget warnanya ya.
Nah, cukup gini aja. Kemudian kita akan masukkan daging yang sudah kita marinasi. Nah, ini cuma kita preng gitu aja. Itu dagingnya itu udah empuk lagi, jadi nggak perlu direbus dulu. Nah, tadi kita udah marinasi pakai sedikit tepung maizena. Tepung maizena itu sedikit aja, tapi jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak itu terlalu kental, terlalu mulur gitu. Kemudian setelah ini, kalau dagingnya sudah matang, kita masukkan kubisnya, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, saus tiram. Kemudian setelah ini kita akan gongsong sebentar aja, karena kalau makan kubis itu enaknya itu masih rasa krius gitu ya, jadi masaknya itu cuma aduk-aduk ini sebentar, habis itu udah. Nah, seperti ini aja tapi ini sudah matang. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita akan makan pakai nasi yang masih anget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi kalau udah kayak gini, karena udah ada sayurnya, udah ada dagingnya. Paling kalau mau tambahin tempe goreng, dah itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng daging sapi yang enak banget. Kadang kita suka bingung ya, daging sapi dimasak apa tapi yang simple gitu. Hari ini cukup kita menggongsengnya aja. Ini daging sapinya aku pakai bagian khas dalam, terus dipotongnya sampai tipis-tipis banget. Pastikan pisaunya itu harus benar-benar tajam supaya dapat tekstur yang tipis. Ini mau kita marinasi pakai merica, garam, gula, kaldu sapi bubuk. Kemudian di sini juga kita pakai kecap manis. Untuk mericanya nguleknya jangan yang halus-halus ya, masih kasar-kasar gitu Flavis. Ini mau kita aduk sampai nanti tercampur rata. Kemudian di sini kita tambahkan lagi pakai tepung maizena boleh, atau tepung tapioka boleh, ataupun mau pakai tepung sagu juga boleh. Nah, ini kita aduk-aduk lagi dan kita marinasi kurang lebih selama setengah jam. Nah, sambil menunggu kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini kita siapkan buncis dan juga ada jagung putren. Ini kita potong panjang-panjang aja Flavis. Sekarang kita siapkan bumbunya. Kita pakai bawang bombay. Bawang bombaynya kita iris tipis-tipis. Kemudian ini mau kita pisah-pisahkan. Kalau sudah, di sini kita juga mau tambahkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Nah, ada bawang bombay dan juga bawang putih. Di sini kita juga akan tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Dan di sini aku mau tambahkan lagi cabai Flavis biar nanti makin cantik warnanya. Misalnya Flavis nggak punya cabai yang kayak gini, boleh pakai paprika, itu nanti tambah cantik lagi. Kemudian ini mau kita iris-iris. Kalau sudah, di sini kita tambahkan lagi godong bawang, kita iris panjang-panjang. Nah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau goreng dulu dagingnya Flavis. Ini tadi sudah selesai kita marinasi ya. Flavis nggak usah khawatir kalau Flavis masak dengan cara-cara seperti ini, nanti dagingnya itu tetap empuk banget walaupun nggak direbus Flavis. Apalagi tadi kita kan marinasinya pakai tepung maizena ya, itu nanti bikin dagingnya itu lembut banget. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat. Dan ini minyaknya mau kita pakai untuk gongsong bumbu-bumbunya. Kita tumis dulu bawang berambangnya sampai nanti wangi, masukkan bawang bombay dan juga lomboknya. Kita aduk-aduk lagi, kita gongsong-gongsong, tambahkan lagi mericanya itu jangan terlalu halus ya nguleknya, jadi masih kasar-kasar. Kita masukkan sayurannya, aduk-aduk sebentar. Kita masukkan daging yang sudah tadi kita goreng, tambahkan lagi kecap manis, tambahkan garam, gula pasir. Kita aduk-aduk. Kalau sudah mau diangkat, masukkan daun bawangnya. Maaf di video di sini nggak terlihat pas masukin daun bawangnya ya. Sekarang kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi menu yang enak banget untuk lauk hari-hari ataupun kumpul keluarga. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep lauk. Ini cocok banget untuk kita makan pakai kupat ataupun lontong. Pertama-tama kita siapkan dulu daging sapi, kemudian ini mau kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini kita mau pakai labu siam atau Flavikasi juga biasa nyebut walu jipang ya. Ini mau kita iris tipis-tipis, kemudian kita akan iris lagi panjang-panjang kayak korek api kayak gini.
Kemudian kalau sudah dipotong semuanya, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan juga ada wortel. Ini wortelnya juga mau kita iris tipis-tipis sama kayak labu siam tadi ya. Jadi kayak korek api gitu. Kemudian kalau misalnya wortelnya sudah diiris-iris, ini juga mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita pakai ada ketumbar, jinten, terus ada kemiri, cabai merah keriting, kunir, jahe, bawang merah, dan juga bawang. Tambahkan sedikit air supaya bisa menghaluskannya. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong-gongsong, biarkan nanti aromanya wangi dan bumbunya juga tanek. Di sini kita tambahkan juga ada godong salam dan juga laos ya. Kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti benar-benar tanek bumbunya. Kalau misalnya sudah tanek dan sudah wangi, baru sini kita masukkan daging sapinya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti bumbunya tercampur rata. Dan juga daging sapinya nanti sudah berubah warna pucat dan dagingnya juga sudah kaku seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita akan masukkan terlebih dahulu santan encer ya. Tadi aku meres dari 1 butir kelapa. Ini yang santan encernya aku pisahin, yang santan kentalnya aku pisahin. Santan kentalnya nanti belakangan aja. Ini tadi kita tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa ya. Ini mau kita masak sampai nanti dagingnya empuk dan kuahnya juga susut. Pada saat merebus, apinya kecil aja. Kemudian sekarang baru kita akan masukkan santan kentalnya. Kita aduk-aduk. Harus sering diaduk supaya nanti santannya nggak pecah. Apalagi santan hasil meres sendiri itu gampang banget pecahnya, Fluffy. Jadi harus diaduk-aduk. Kalau sudah mendidih, baru di sini kita akan masukkan sayurannya. Tadi ada wortel dan juga ada labu siam. Nah, ini mau kita masak sampai nanti sayurnya mateng. Nanti untuk tingkat kematangan disesuaikan aja seleranya Fluffy. Mau masih krius-krius boleh, ataupun mau lebih empuk juga boleh. Nanti disesuaikan aja. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita sajikan di meja makan. Rasanya enak banget, gurih banget. Warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan sup daging sapi yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan daging sapi. Biasanya kalau untuk bikin sup, dagingnya yang ada sandung-sandung lamurnya gitu ya. Jadi biar nanti rasanya itu lebih seger dan juga lebih gurih. Kemudian nih dagingnya kita potong kecil-kecil. Sesuaikan aja dengan seleranya Fluffies. Nih tadi aku minta sama yang jual dagingnya, Mbak tambahin sandung lamurnya dong karena mau bikin sup jadi lebih seger lagi. Nah, sekarang kita siapkan air yang sudah mendidih. Kemudian kita masukkan dagingnya, kita rebus biar nanti sampai empuk. Nah, biasanya kalau ngerebus daging itu kan ada busa-busanya kayak gini kan. Nah, ini kita buang biar nanti kuahnya lebih jernih. Untuk bahan isiannya di sini kita akan tambahkan wortel. Ini wortelnya aku potongnya tipis-tipis ya. Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi. Aku mau pakai kubis. Pokoknya kalau sup itu wajib ada kubisnya dan aku juga suka banget namanya kubis. Mau dimakan mentah aja rasanya udah enak banget. Ini kubisnya mau kita potong kecil-kecil boleh ataupun mau lebar-lebar ya boleh. Nah, di sini juga kita akan pakai soun. Sekarang kita rebus dulu kubisnya. Rebusnya nggak usah lama-lama, Fluffy, sebentar aja. Yang penting kena air panas, tunggu beberapa saat, habis itu kita angkat. Wortelnya juga kita rebus. Rebusnya juga nggak usah lama-lama, karena tadi motongnya kan tipis-tipis, jadi sebentar banget udah matang. Jangan lupa sounnya juga mau kita rebus. Ngerebusnya juga sebentar aja. Kalau sudah ini kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Di sini ada bawang, brambang, kemiri, terus pakai merica sedikit ya. Kalau sudah halus, ini siap kita gongsong. Siapkan wajan, tambahkan minyak.
Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan, aduk-aduk, gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi banget, di sini kita akan tambahkan juga ada kayu manis, pala, kemudian kembang PK, jinten, dan juga ada kapulaga sedikit aja. Nah, ini juga aku tambahkan batang daun bawang ya, biar nanti rasanya itu lebih sedap dan wangi. Nah, ini kita cemplungin ke dalam rebusan daging tadi. Ini tadi kan dagingnya kita rebus agak banyak ya. Kemudian kan airnya sudah susut. Ini kita tambahkan lagi airnya, tambahkan juga garam, penyedap rasa. Kita akan masak lagi, biarkan bumbunya ngeresep. Kalau misalnya nanti sudah enak kuahnya, dagingnya juga sudah empuk, ini siap kita sajikan. Nah, kenapa sih harus dipisah kayak gini? Ini supaya kalau misalnya nanti Flavis bikinnya pagi, terus dimaem lagi sore itu masih enak Flavis. Jadi tinggal kalau misalnya Flavis mau sayurnya taruh dalam kulkas, terus kuahnya nanti kalau maem tinggal diangetin lagi, terus tinggal diracik kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oh ya, jangan lupa ditambahkan tomat dan juga godong bawang dan juga seledriknya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng mercon iga sapi yang enak banget. Ini resepnya tuh pedes banget Flavis. Jadi bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedes, sebaiknya Flavis jangan coba karena rasanya bener-bener pedes. Ini di sini kita siapkan iga sapi, ini masih seger banget iganya ya. Terus aku mau tambahkan juga dagingnya. Kalau mau bikin oseng-oseng mercon itu sebaiknya kalau mau lebih gurih itu pakai daging sandung lamur ya, atau bagian iga sapi. Itu nanti biar rasanya itu enak, gurih dan juga ket gitu. Kemudian setelah dipotong-potong ini kita sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Bumbunya kita rebus ya. Di sini kita siapkan air mendidih, kemudian cemplungin cabai merah keriting yang banyak, ada bawang brambang dan juga ada kemiri. Kemudian kita rebus sampai nanti matang. Kalau misalnya sudah matang, ini kita sisihkan. Nanti ini mau aku giling pakai chopper. Bagi Flavis yang nggak punya chopper juga bisa pakai ulekan, ataupun kalau misalnya Flavis mau pakai blender boleh, tapi jangan terlalu halus karena nanti yang kita pengen itu teksturnya itu masih kasar, jadi nanti hasil masakannya itu cantik banget. Ini sudah selesai kita giling, kemudian kita akan langsung memasaknya. Siapkan wajan, kemudian di sini kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bumbunya. Wajannya tadi kan bumbunya itu sudah matang karena sudah kita rebus, tapi nanti kalau kita gongsong warnanya nanti jadi merah cantik banget, aromanya makin wangi dan juga makin tanek banget. Nah, di sini juga kita akan siapkan bahan aromatik, ada godong jeruk, godong salam dan juga ada laosnya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga cantik banget. Kemudian baru di sini kita akan cemplungin iganya. Kemudian ini saat daging-dagingnya juga langsung kita cemplungin sekalian ya. Nah, di sini juga kita akan langsung bumbuin. Kita tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Tapi bisa pakai penyedap rasanya, mau pakai micin boleh, mau pakai kaldu-kalduan juga boleh. Misalnya mau pakai kaldu sapi boleh, pakai kaldu jamur boleh. Kalau misalnya Flavis nggak suka penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya udah enak banget kok. Kemudian di sini kita akan masukkan air. Ini kita kasih air yang banyak. Kemudian kita akan masak pakai api besar terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, baru kita kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti benar-benar tanak banget dan juga empuk banget. Pokoknya kalau misalnya nanti Flavis masaknya pakai api kecil dan dimasak dalam waktu yang lama, dagingnya benar-benar empuk, bumbunya benar-benar meresep, dan ini daging-dagingnya itu nggak akan lepas dari tulangnya Flavis. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga cabai rawit yang masih wungkulan, dan kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya itu rada-rada nyemek, jadi nggak berkuah banget dan juga nggak asat banget Flavis. Nah, hasilnya kayak gini Flavis. Ini sudah mateng. Flavis bisa lihat hasilnya itu bener-bener buket banget, warnanya juga cantik banget.
Sekarang ini mumpung masih anget, kita sajikan di meja makan. Ini cocoknya itu udah pakai nasi anget. Rasanya tuh kalau maem kayak gini tuh udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Paling kalau misalnya Flavis mau tambahkan lalapan, timun ataupun sayur-sayuran lalapan sesuai dengan seleranya Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin menu yang benar-benar spesial banget untuk Flavis di rumah. Kita akan bikin sate kambing ya. Ini akan jadi menu yang istimewa banget untuk akhir pekan ini. Di sini kita siapkan daging kambingnya sebanyak 500 gram ya. Kemudian kita potong-potong. Flavis bisa memotongnya kotak-kotak atau juga Flavis bisa memotongnya seperti yang aku lakukan hari ini ya. Kalau aku lebih seneng kalau bikin sate motongnya itu tipis-tipis supaya nanti bumbunya lebih cepat meresap dan juga dagingnya pastinya akan lebih cepat empuk dibandingkan kalau kita motongnya kotak-kotak. Kita akan potong semuanya sampai habis. Setelah itu kita letakkan dulu dalam mangkuk. Nah, kita akan marinasi dagingnya dengan bawang putih. Ini bawang putihnya sebanyak 3 siung yang sudah dihaluskan. Kemudian ada merica sejumput aja, garam juga sedikit aja karena nanti kita akan olesin pakai margarin saat memanggang ya. Jadi garamnya nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Kemudian kita marinasi minimal 30 menit supaya bumbunya benar-benar meresap. Kalau sudah dimarinasi, kita siapkan tusukan sate. Ini tusukannya yang pipih ya. Biasanya kalau di tukang sate itu kebanyakan kan kalau yang jenis kambing pakai tusukan yang pipih, sementara kalau yang ayam itu pakai tusukan yang bulat. Nah, cara nusuknya seperti ini Flavis. Kalau aku kan lebih seneng tipis, jadi kita akan kayak jahit gitu caranya. Nah, ini cara seperti ini nanti akan lebih cepat meresap bumbunya pada saat kita olesin dengan bumbu bakaran dan juga tadi pada saat kita marinasi. Nah, ini akan kita ulangi semuanya sampai dagingnya habis. Setelah itu kita sisihkan. Ini hasilnya tadi kurang lebih jadinya setengah kilo itu kurang lebih 20. Kita sisihkan dulu, kita akan siapkan bumbu olesannya. Di sini ada 2 sendok margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian ada kecap manis. Ini kurang lebih 2 sendok makan aja udah cukup. Nah, di sini biar nggak terlalu kental, Flavis di sini aku pakai airnya nggak usah terlalu banyak. Tapi kalau misalnya Flavis pakainya kecap jenis kayak merek nasional atau di tempat Flavikasi di Kebumen itu ada kecap kencana, itu nggak usah dikasih air lagi karena mereka teksturnya itu udah encer, nggak kental banget. Setelah itu kita siap untuk memanggang. Di sini karena aku tinggal di rumah dan nggak ada bakaran sate, aku hanya pakai panggangan aja atau grill pan. Rasanya masih tetap enak banget kok. Cara manggangnya seperti ini. Kita akan panggang dulu dagingnya sampai setengah mateng. Setelah itu baru kita olesin pakai bumbu yang sudah tadi kita racik ya. Nah, untuk pemanggangnya di sini aku menggunakan panggangan atau grill pan ini dari Viera, mereknya Viera ya. Nanti kalau misalnya Flavis pengen beli, nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, di sana Flavis nanti ada banyak juga perabotan-perabotan yang Flavis suka pakai. Flavis bisa beli di situ. Nah, di sini harus sering kita bolak-balik dan juga sering kita olesin supaya nanti bumbunya rata dan matangnya juga rata banget. Flavis juga kalau misalnya pakai bara itu kan juga mesti dibolak-balik supaya nanti nggak cepet gosong, nggak gosong sebelah gitu maksudnya. Nah, ini biarpun aku masaknya nggak pakai garangan api atau bara api seperti di tukang sate, tapi ini benar-benar aromanya harum banget. Yang pasti nanti rasanya juga enak banget. Nah, ini udah mateng ya, warnanya udah cantik banget. Sekarang kita sisihkan. Setelah ini kita akan bikin sambal kecapnya. Di sini kita siapkan 2 tomat, kemudian cabai rawit segenggam, kemudian di sini ada bawang merah kurang lebih 10 dan ada 4 sendok makan kecap manis. Setelah ini kita aduk-aduk, gampang banget kan bikin sate dan juga sambalnya, pokoknya anti ribet, simple banget tapi rasanya enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita siapkan aja langsung di meja makan.
Ini kita toto di piring, kemudian kita siram pakai sambal kecapnya. Ini enak banget dimakan pakai lontong ataupun nasi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep menu yang istimewa banget. Sebentar lagi kan mau hari raya kurban, kita akan banyak dapat kambing ataupun sapi. Nah hari ini aku akan bikin resep dari daging kambing. Kita akan bikin menu dua menu sekaligus maksudnya. Kita akan bikin gulai daging kambing dan juga tongseng. Nah tongsengnya ini nanti akan kita pakai bumbu dari si gulainya ini ya. Nah untuk bumbu gulainya hari ini aku pakai resep dari Jawa Tengah, resep gulai Jawa Tengah, bukan resep gulainya dari Sumatera ya. Itu bumbunya agak sedikit berbeda dan rasanya juga sedikit berbeda. Sama-sama enak tapi mereka punya cita rasa yang berbeda. Nah di sini aku siapkan daging kambingnya sebanyak 1 kg nih, tadi pakai bagian sengkel. Flavis bisa pakai bagian lain juga nggak apa-apa, mungkin yang lebih cepat empuk. Nah di sini akan kita potong kecil-kecil supaya nanti dagingnya lebih cepat empuk. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dulu, kita akan bikin bumbunya. Nah untuk bumbunya di sini kita pakai bawang merah sebanyak 12, bawang putih sebanyak 10, 5 kemiri, kemudian ada 2 cm kunyit, setengah sendok teh merica dan setengah sendok teh ketumbar. Nah ini akan kita haluskan menggunakan blender, beri sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini kita pakai daun jeruk kurang lebih 2-3 lembar. Kemudian ada 3 lembar daun salam sejempol lengkuas, 1 serai, 3 kembang PK. Di sini ada kurang lebih 8 kapulaga dan 10 cm kayu manis. Nah sekarang kita langsung aja memasaknya ya. Pertama-tama siapkan wajan dan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini seperti biasa aku selalu menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan masih tetap jernih banget. Nah untuk wajan, untuk memasak aku menggunakan wajan atau wokpennya dari Revan ya. Nah ini kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah spatulanya di sini aku menggunakan spatulanya dari Viera, spatula silikon dari Viera. Kemudian kalau sudah harum masukkan tadi ada bumbu-bumbu lainnya ya, ada daun salam, serai, lengkuas, kemudian ada kembang PK dan kapulaga. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Kita akan tumis sampai benar-benar aromanya harum banget. Baru kita akan masukkan daging kambingnya ya, dari kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar bercampur rata dan warna dagingnya udah nggak merah lagi Flavis. Jadi nanti kita aduk-aduk, warnanya sudah pucat, baru nanti kita akan masukin air. Kenapa begitu? Supaya daging kambingnya itu nanti nggak terlalu bau perengus banget. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Nah ini sudah kita siap untuk masukin airnya. Nah untuk airnya di sini aku siapkan sebanyak 600 ml. Airnya dulu ya, nanti santannya itu belakangan. Nah di sini tambahkan lagi gula Jawa, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah kita akan aduk-aduk lagi. Dan kalau gulai dari Jawa Tengah tuh seperti ini Flavis, nggak pakai cabai, warnanya juga nggak merah ya, warnanya lebih cenderung ke putih dan juga kuning. Sedangkan kalau gulai Sumatera dia lebih warnanya lebih kemerah-merahan dan dia bumbunya juga lebih tajam. Nah ini dagingnya kalau sudah empuk, baru nanti kita akan masukkan santannya. Jadi biarkan dagingnya udah empuk dulu baru masukkan santannya. Nah santannya di sini aku siapkan sebanyak 500 ml dari 1 butir kelapa. Kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti santannya mendidih dan tanek dan rasanya juga enak banget. Baru nanti kita akan matikan kompornya. Nah di sini kan tadi aku bilang mau bikin resep tongseng. Nah tongseng ini ada 2 macam Flavis, ada yang pakai santan dan ada yang enggak. Nah hari ini kita akan bikin tongsengnya pakai santan dan bumbunya dari gulai ini Flavis. Jadi caranya seperti ini. Ini gulainya sudah mateng. Sekarang kita siapkan 1 wajan lagi.
Kita beri sedikit minyak, kemudian di sini kita siapkan ada bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian di sini kita tumis lagi. Nah, nanti kita akan tambahkan cabai rawit, boleh cabai rawit merah, boleh cabai rawit hijau ya. Kemudian kita tumis. Nah, wajannya di sini aku juga menggunakan wajannya dari Revan ya. Nah, kalau sudah wangi banget aromanya, baru kita akan ambil daging dan kuah gulenya separuh aja. Tadi kan separuh kita mau bikin yang original gulai, dan sekarang kita mau bikin tongsengnya. Kemudian di sini beri sedikit air supaya nggak terlalu kekentelan ya. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kita akan aduk-aduk lagi. Baru setelah itu kalau sudah mendidih, kita akan tambahkan sayuran. Di sini ada kol, kemudian ada tomat merah, kemudian ada tomat hijau. Nah, setelah ini kita aduk-aduk lagi. Nah, karena tadi kan daging gulainya sudah matang, sudah empuk dan sudah enak, jadi ini masak tongsengnya udah nggak usah lama-lama lagi, biar sayurannya masih tetap seger, crunchy, dan warnanya juga masih cantik banget. Ini sudah mateng ya. Nah, ini tadi gulainya, resep pertama gulai sudah mateng. Jangan lupa pada saat penyajian taburi dengan berambang goreng, kemudian kita siap untuk maem. Nah, ini kita tadi juga sudah memasak tongsengnya, resep yang kedua, beri taburan bawang goreng juga. Wah, ini enak banget untuk sajian hari raya kurban nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video vlog hari ini. Dadah.